Ada satu dokumen dari sebuah firma asing yang nyebut Indonesia sebagai salah satu negara tempat mereka beroperasi buat ngatur opini publik. Dokumen itu ngeklaim operasi mereka di Indonesia udah jalan dari tahun 1999, tepat setelah Soeharto jatuh, di momen paling rapuh dalam sejarah negara kita. Firma ini juga bukan pemain kecil guys. Dari grup perusahaan yang sama, lahir satu nama yang jadi skandal terbesar dalam sejarah internet dunia. Sekarang gue mau tanya satu hal ke kalian. Pernah nggak kalian buka timeline sosial media kalian, terus ngerasa kok semua orang tiba-tiba marah ke arah yang sama? Pakai kata-kata yang sama, di waktu yang hampir bersamaan. Kalian mungkin mikir itu cuman tren yang biasa terjadi. Mungkin emang orang-orang sedang marah sama hal tersebut. Mungkin orang-orang sedang marah sama satu hal dari pemerintah. Tapi gimana kalau ternyata ada yang ngedesain itu semua dari awal? Dan kalian cuman satu dari jutaan orang yang lagi jadi bahan eksperimennya untuk diubah opininya, untuk marah sama satu pihak. Di video ini, gue bakal bongkar jejak firma asing yang masuk ke Indonesia di tahun-tahun paling kacau. Industri lokal yang nyempurnain teknik mereka sampai jadi mesin uang. Dan gue bakal mention semua nama-namanya. Tentara bayaran digital yang ngaku menang di 27 pemilu berbagai macam negara. Sampai akhirnya di tahun 2026 ini, di mana udah era AI, yang bikin semua teknik tadi bisa dijalanin sama satu orang doang dari balik laptop dan bisa bikin efeknya semakin hancur. Semua kepingannya bakal gue susun berurut dari yang paling lama sampai yang lagi kejadian sekarang. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis karena sebagian besar yang bakal gue omongin di sini itu kejadian beneran, terdokumentasi, dan kalian bisa cek sendiri sumbernya di deskripsi di bawah. Gue tulis semuanya lengkap. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Kenalin, gue Josh Kultom dan selamat datang di channel gue. Dan sebelum gue memulai, thanks to our sponsor dulu. Gue bakal ngomongin AI di akhir video ini. Dan mungkin sekarang di kepala kalian itu kelihatan kayak ancaman doang. Tapi di sisi lain, yang jarang orang sadarin, AI ini juga sebenarnya jadi rebutan duit paling gede di dunia sekarang. Dan semua orang pengen bagian duit tersebut. Masalahnya adalah, kalau kalian yakin AI bakal terus meledak dan pengen ikutan investasi ke dalam, kalian harus investasi saham apa? Nvidia kah yang bikin chipnya? Perusahaan yang bangun gudang komputernya kah? Atau perusahaan listriknya yang jadi bahan bakarnya? Nebak satu pemenang itu susah banget. Dan salah tebak bisa bikin kalian nyesel. Nah, disinilah ada yang namanya ETF. Gampangnya, satu ETF itu ibarat kayak satu keranjang yang isinya udah ada puluhan sampai ratusan perusahaan di tema yang sama sekaligus. Jadi kalian gak harus nebak-nebak satu saham yang bakal menang. Kalian tinggal beli aja temanya yang lagi apa, yang lagi populer, terus biarin isi keranjangnya yang kerja buat kalian. Nah, buat beli ETF sama saham Amerika asli kayak gini, gue pakainya XTB. Trading fee buat XTB ini itu 0%. Dan buat beli saham sama ETF, XTB ini tuh bukan aplikasi kemarin sore guys ya. Mereka tuh udah jalan 20 tahun. Dan juga udah diawasi OJK, udah resmi ada di Indonesia. Dan sahamnya sendiri sudah diperdagangkan di bursa alias udah go public, udah IPO. Jadi laporan keuangannya udah kebuka dan juga sudah diaudit. Ini adalah sesuatu yang penting banget buat kita yang udah kapok sama aplikasi investasi bodong. Modal gede itu juga nggak perlu untuk investasi di ETF. Kalian bisa mulai dengan $1 doang buat nyicil dan punya sekeranjang ETF. Tapi gue tetap harus kasih tahu, jujur ke kalian, namanya investasi saham dan ETF itu nilainya bisa naik dan juga bisa turun. Walaupun resikonya terdengar kecil, tapi bukan nol. Buat kalian yang mau coba aplikasinya dulu, ada bonusnya juga. Cukup deposit $100, kalian dapat cashback $10. Dan kalau kalian deposit $200, kalian dapat cashback $25. Ini lumayan banget. Caranya adalah kalian download XTB di Google Play Store atau App Store yang resmi aja. Lalu kalian pas daftar, masukin kode referral promo today. Biar kalian bisa dapetin promo yang lagi jalan di bulan tersebut kalian mendaftar. Oke guys, thanks to XTB, thanks to our sponsor. Kita lanjut ke video ini. Sebelum kita kenalan sama firmanya, kalian harus paham dulu kenapa targetnya harus Indonesia. Jawabannya sebenarnya ada di angka, dan ini cukup make sense guys. Awal tahun 2024, pengguna internet di Indonesia itu udah nyampe 185 juta orang. Lebih banyak dari total penduduk Rusia. Dan 139 juta diantaranya itu aktif main sosmed. Kalian perlu ingat ya, Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Nah, rata-rata orang Indonesia itu ngabisin sekitar 3 jam sehari cuman buat scrolling. Salah satu yang tertinggi di dunia juga. Dan satu lagi, Indonesia itu
pasar TikTok terbesar di planet bumi ini. Ngalahin Amerika Serikat sekalipun. Sekarang kita geser ke politik. Indonesia itu adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 200 juta pemilih terdaftar. Dan di Pilpres terakhir, sekitar 114 juta pemilihnya itu berumur di bawah 40 tahun. Artinya, mayoritas suara di negara ini itu ada di tangan anak-anak muda. Generasi yang hampir seluruh hidupnya jalan lewat layar HP. Siapa yang bisa ngendalin apa yang muncul di layar HP tersebut, dialah yang pegang arah negara ini. Coba kalian gabungin semuanya. Populasi raksasa, umurnya muda, kecanduan sosmed, literasi medianya belum merata, dan aturan soal kampanye digital plus AI di sini masih gue bilang nyaris kosong. Buat siapapun yang mau nguji teknik manipulasi opini, kombinasi ini artinya satu hal. Untungnya besar, resikonya kecil. Mau ketahuan pun, hukumnya juga belum jelas, masih abu-abu. Sebuah tempat uji coba nggak akan pernah lebih ideal daripada ini. Dan ini bukan teori gue pribadi doang guys. Oxford Internet Institute, lembaga riset dari Universitas Oxford di Inggris, tiap tahun itu ngerilis laporan soal manipulasi sosmed terorganisir. Laporan tahun 2020 itu nemuin praktik ini tuh udah jalan di 81 negara. Naik dari 70 negara di tahun sebelumnya. Dan Indonesia itu selalu konsisten masuk ke daftar itu dari tahun ke tahun. Tapi yang bikin merinding adalah ada satu firma asing nih yang udah nyium potensi ini jauh sebelum sosmed bahkan even lahir. Mereka masuk ke Indonesia tepat pas negara kita lagi sekarat. Namanya adalah SCL Group. Perusahaan Inggris yang jualan jasa ngatur opini publik basically. Kalau nama itu mungkin asing di kuping kalian, ya anak perusahaannya mungkin kalian juga pernah dengar. Namanya adalah Cambridge Analytica. Ini adalah firma yang ketahuan memanen data puluhan juta pengguna Facebook tanpa izin buat bantu kampanye Donald Trump dan gerakan Brexit di Inggris. Jadi ini nggak main-main guys. Ini adalah sebuah skandal yang meledak dan dia jadi skandal data terbesar dalam sepanjang sejarah internet. Nah, jauh sebelum skandal itu pecah, induknya udah keliling dunia duluan, termasuk ke sini, Indonesia. Dokumen dan brosur SCL sendiri yang dilaporkan media Amerika bernama Quartz itu ngeklaim mereka beroperasi di Indonesia dari tahun 1999, era transisi setelah Soeharto akhirnya tumbang. Klaimnya, mereka ngejalanin survei massal. Mereka ngatur komunikasi politik buat politisi. Sampai ngeorganisir demo mahasiswa biar energi kemarahannya tersalurkan ke arah yang mereka mau. Bahkan ada testimoni dari Gus Dur, presiden keempat kita, yang berterima kasih kepada SCL atas bantuan kampanyenya. Dan biar jelas, itu semua klaim dari dokumen SCL sendiri. Tapi, laporan resmi Parlemen Inggris itu juga nyatet bahwa Indonesia itu disebut dalam daftar negara operasi mereka. Yang bikin polanya kelihatan jelas justru jejak yang mereka tinggalkan di negara lain. Di Trinidad, negara kecil di Karibia, mereka bikin kampanye bernama Do So yang nyamar jadi gerakan anak muda. Padahal tujuan utamanya itu bikin pemilih muda di sana untuk golput. Terus di Afrika, polanya itu makin kasar. Di Nigeria, mereka ngerancang rally anti pemilu lewat tokoh-tokoh agama lokal. Di Kenya, bos mereka itu kerekam kamera tersembunyi stasiun TV Inggris Channel 4. Mereka di situ sambil ngobrol dan dia sombong di situ. Dia bilang adalah kita yang nulis semua pidato kandidat. Kita yang ngatur semuanya dari belakang. Dan semua eksperimen tadi itu ada ujungnya. Teknik yang dites bertahun-tahun di negara berkembang, di negara kecil, akhirnya naik ke panggung utama. Kalian mungkin pernah dengar tentang Brexit. Dan juga pasti pernah tahu tentang kemenangan Donald Trump di tahun 2016. Media barat itu heboh. Seolah-olah teknik ini tuh barang baru di kepala mereka. Padahal di negara kayak kita, teknik itu udah lama jalan diam-diam. Kita basically adalah tempat latihannya. Kita tuh basically cuman tempat firma asing ini tuh bisa nanam bibit. Nah, masalahnya adalah yang bikin bibitnya tumbuh itu bukan mereka. Justru yang bikin bibitnya tumbuh itu adalah orang-orang kita sendiri. Tahun 2017, polisi ngebongkar sindikat bernama Saracen. Ini bukan sekedar grup penyebar hoax, ya.
Saracen ini adalah bisnis. Gue mungkin agak salah nyebut namanya ya, cuman tulisannya tuh Saracen. Saracen ini itu nerima pesanan termasuk dari kandidat politik buat ngehancurin reputasi lawan lewat hoax dan ujaran kebencian. Dengan tarif 75-100 juta rupiah per pesanan. Ditawarin lewat proposal resmi. Jadi ini nggak open for public. Cara mainnya juga menurut gue sangat kotor dan sangat licik. Kalian bayangin aja. Ribuan akun mereka bagi menjadi 2 tugas. Sekitar 2.000 akun itu dipakai buat ngejelek-jelekin agama Islam. Hampir 2.000 lagi itu buat ngejelek-jelekin agama Kristen. Tergantung siapa yang bayar. Ketuanya siapa? Jas Riyadi. Dan dia akhirnya ditangkap. Tapi industrinya itu nggak ikut mati. Justru sebaliknya. Makin besar. Setahun kemudian, giliran jaringan Muslim Cyber Army yang dibongkar. Lengkap sama subunit khususnya yang tugasnya itu adalah ngehack akun lawan. Nah, investigasi dari Reuters tahun 2019 itu nemuin level lebih profesional lagi daripada ini. Koordinator buzzer yang jual paket lengkap, di mana paket lengkapnya itu adalah konten untuk dukungan buat kliennya dia biasanya adalah politikus, plus serangan ke oposisi lawannya sekaligus. Seharga 200 juta rupiah per bulan. Kalian bayangin aja, Indonesia Corruption Watch itu nemuin anggaran pemerintah pusat lebih dari 90 miliar rupiah itu buat jasa influencer promosi kebijakan. Gua nggak mention bahwa negara itu pakai jasa yang tadi ya. Cuman ini yang biasanya publik langsung anggap sebagai anggaran buzzer. Walaupun pemerintah itu nyanggah kalau nggak semua duitnya buat itu. Tapi berita ini exist. Kasus yang paling gede itu kejadian di Oktober tahun 2019. Facebook ngehapus lebih dari 100 akun dan halaman propaganda soal Papua dan jejaknya nyambung ke satu firma media di Jakarta bernama Insight ID. Di mana belanja iklannya itu sekitar 300 ribu dolar atau 4 miliar rupiah lebih. Dan polanya sangat familiar. Dia pura-pura jadi 2 kubu sekaligus. Akun yang pro dan akun yang anti kemerdekaan Papua. Sambil menyerang aktivis beneran. Inside ID sendiri sebenarnya juga sendiri mereka ngebantah tuduhan itu. Tapi di titik ini, 2 benang cerita kita ketemu. Teknik yang dulu dibawa sama firma asing, sekarang dijalanin sama pemain lokal dengan lebih rapi. Dan eskalasinya jalan terus sampai sekarang. Riset akademis dan laporan Freedom House itu nemuin pejabat pemerintah dan militer juga ikut jadi klien industri ini. Jadi ini bukan gue yang ngomong guys, tapi media-media di internet itu udah banyak banget yang ngomongin ini. Dan Amnesty International itu nemuin jaringan terkait militer ngecap bahwa aktivis dan jurnalis sebagai agen asing. Dan pas pasar lokal itu udah sematang ini, masuklah pemain dengan level yang jauh lebih gelap. Tentara Bayaran Digital Internasional. Salah satunya pernah ngaku bahkan menyerang sistem pemilu kita. Februari 2023, konsorsium jurnalis internasional bernama Forbidden Stories, gabungan lebih dari 30 media dunia termasuk The Guardian dan Tempo juga dari Indonesia, itu ngebongkar satu firma rahasia asal Israel yang dijuluki sebagai Team George. Pemimpinnya itu adalah mantan pasukan khusus Israel bernama Tal Hanan. Nah, ke wartawan yang nyamar jadi calon klien, Tal Hanan itu ngaku timnya udah ikut campur di 33 pemilu tingkat presiden di berbagai macam negara. Dan menurut dia, 27 diantaranya itu sukses. Berarti probabilitas dia menang itu sangat tinggi. Tarifnya itu juga udah kebongkar. Satu kampanye presiden dihargai 15 juta euro atau sekitar 250 miliar rupiah. Senjata utama mereka adalah software bernama AIMS, AIMS. Ini adalah satu sistem yang ngendaliin sekitar 30.000 akun palsu, lengkap dengan foto profil, riwayat posting bertahun-tahun, nomor SIM aktif, bahkan akun belanja online. Biar semuanya kelihatan kayak manusia beneran. Saudaranya Tal Hanan itu juga sempat ngaku-ngaku di depan kamera tersembunyi, ya, di mana satu operator itu bisa pegang 300 akun. Dan dalam 2 jam aja, seluruh negara bakal ngomongin narasi yang dia mau. Dia bisa nyetir opini publik hanya dalam waktu 2 jam. Sekarang bagian yang nyangkut sama kita. Tal Hanan itu ngaku jadi dalang serangan cyber ke sistem KPU, Komisi Pemilihan Umum kita. Sekitar sebulan sebelum Pilpres 2019, dan katanya serangan itu sengaja didesain biar semua jejak digitalnya itu nunjuknya kemana? Ke China. Faktanya, pejabat kita saat itu emang mengkonfirmasi ada serangan ke database KPU
dari alamat IP address-nya China dan Rusia. Jadi narasinya tuh terkesan seperti Rusia dan China sedang menyerang kita. Kepingannya terlihat cocok. Tapi ya di sini gue harus jujur ke kalian juga ya. Dari riset yang gue temuin, sampai hari ini nggak ada otoritas manapun yang konfirmasi bahwa tim George lah pelakunya. Walaupun dia sendiri yang ngomong. Ini murni pengakuan daripada tahanan sendiri di ruangan tertutup dengan kamera tersembunyi. Dan ya, kita nggak bisa pungkiri ada satu detail juga yang bikin agak mengkhawatirkan. Pas wartawan itu nelusurin identitasnya tahanan, salah satu nomor kontaknya ternyata nomor HP Indonesia. Dan tim George itu bukan pemain tunggal. Dokumen bocor bahkan nunjukin mereka pernah bekerja bareng Cambridge Analytica di pilpresnya Nigeria tahun 2015. Jadi dia juga bekerja sama firma asing yang lainnya. Dua nama di cerita kita yang ternyata pernah muncul di satu proyek. Ada juga namanya Archimedes Group. Ini firma Israel lagi yang lain yang diblokir Facebook tahun 2019 karena operasi akun palsu di Afrika, Amerika Latin, sampai Asia Tenggara. New York Times bahkan nyebut ini sebagai industri yang lagi booming. Dan ingat, semua yang gue ceritain barusan itu masih dikerjain pakai tenaga manusia. Sekarang bayangin, di tahun 2026, teknik yang sama dikasih ke mesin, dikasih ke AI. Pilpres 2024 itu kemarin jadi buktinya. Dan kalian ngalamin sendiri. Kalian lihat kok, avatar gemoynya Prabowo yang kecil yang imut-imut itu kan viral dipakai aplikasi Midjourney, ya. Aplikasi AI asal Amerika buat bikin gambar. Ironisnya pun Midjourney sebenarnya ngelarang produknya untuk dipakai sama kampanye politik. Cuman ya terserah kalian lah, mau kayak gimana ngeliat pandangannya. Nah, media Reuters itu juga ngelaporin banyak banget tools kampanye saat ini itu ditenagai sama teknologi OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT. Dan tim kampanye sekarang punya platform AI sendiri buat ngekoordinasiin sekitar 15.000 relawan cyber. Terus ada momen yang menurut gue agak absurd ya. Di Januari 2024, ada seorang politisi senior, ya gue nggak usah sebut dari mana, itu nyebar video Pak Soeharto, presiden yang udah wafat sejak tahun 2008. Dibikin hidup lagi, pakai deepfake dan ngajakin orang untuk milih. Video itu ditonton lebih dari 4,5 juta kali dalam hitungan hari. Ya, media internasional kayak CNN dan media Reuters itu nyebut pemilih Indonesia itu sebagai ujian global. Dimana berani nggak nih perusahaan-perusahaan AI yang jelas-jelas tahu itu melanggar terms and condition mereka, itu mau nggak mereka untuk menindak pelanggaran aturan mereka sendiri? Dan jawabannya, kalian bisa tebak sendiri. Nggak ada tindakan yang berarti sama sekali oleh perusahaan-perusahaan AI ini ke kampanye-kampanye tersebut. Di level negara, mesinnya bahkan lebih gede lagi. Meta, perusahaan induknya, yaitu adalah Facebook dan Instagram, pernah ngehapus lebih dari 7.700 akun dari satu operasi pengaruh pro-China bernama Spamouflage, yang mereka sebut operasi berpengaruh terselubung terbesar di dunia. Terus, lembaga riset Australia bernama ASPI itu ngebongkar jaringan 30 channel YouTube pro-China yang presenternya ternyata bahkan adalah avatar AI, bukan manusia beneran. Salah satunya bahkan pakai avatar buatan anak perusahaan Tencent, raksasa teknologi China. Kalian bayangin, avatar itu pakai anaknya perusahaan terbesar di China. Bukan terbesar lah, ya raksasa teknologi China. Dan kata ASPI, jaringannya lebih gede lagi guys, karena mereka juga nemuin channel serupa yang berbahasa Indonesia. Sekarang kita tarik benang merahnya. Teknik firma SCL tadi yang gue mention di awal-awal video, itu dulu butuh tim riset bertahun-tahun dan dana raksasa. Industri buzzer butuh ratusan orang untuk kerja shift. Sekarang, satu orang dengan satu laptop atau komputer canggih lah. Dan langganan AI biasa itu bisa ngerjain fungsi yang sama. Biayanya semakin murah, skalanya semakin besar. Jejaknya makin susah untuk dilacak. Dan sampai titik ini, mungkin kalian udah yakin bahwa Indonesia emang dijadiin laboratorium eksperimen sama elit global. Tapi sekarang gue harus jujur juga ke kalian. Ada bagian dari cerita ini yang sebenarnya nggak sekuat kedengarannya. Dan justru, menurut gue, di bagian itulah seremnya sebenarnya baru dimulai. Ini yang gue temuin pas gue coba ngebongkar klaim-klaim tadi satu persatu di internet. Klaim SCL soal Indonesia ternyata sebagian besar itu datang dari brosur marketing mereka sendiri. Nggak ada bukti independen mereka yang beneran ngatur transisi dari 1998 sampai 1999. Dan sejarawan
di Indonesia itu sepakat itu adalah hasil kerja gerakan mahasiswa dan dinamika elit kita sendiri. Soal yang lain, klaimnya Tim George yang perusahaan Israel soal KPU kita itu juga nggak pernah dikonfirmasi otoritas manapun. Dan sampai detik ini, nggak ada satupun dokumen bocor yang buktiin bahwa Indonesia sengaja dipilih jadi laboratorium. Dan industri buzzer kita pun, kalau dilihat jujur, mayoritasnya adalah bisnis lokal murni. Jadi nggak selamanya buzzer itu adalah sesuatu yang 100% jelek. Pekerjanya itu adalah orang biasa yang nyari nafkah dari orderan digital. Kliennya adalah politisi lokal, bukan organisasi rahasia dunia. Ya kalian pasti pernah lihat lah, ya perusahaan-perusahaan clipping podcast, itu namanya juga buzzer sebenarnya. Bahkan riset OpenAI dan Meta soal pemilu 2024 itu nemuin konten AI politik nggak terbukti viral gede atau ngubah hasil pemilu manapun. Cuman ya itu kata mereka. Jadi kalau kita ngomongin versi konspirasinya, bilang itu bisa aja ada elit global yang bikin rapat rahasia terus milih Indonesia nih sebagai kelinci percobaannya. Itu cuman teori konspirasi. Jadi versi teori-teori tersebut mati di sini. Tapi justru fakta yang tersisalah setelah konspirasinya itu mati yang lebih serem. Karena ternyata guys, nggak butuh dalang tunggal. Yang ada sekarang adalah industri terbuka bernilai puluhan juta dolar. Ingat, angka 81 negara yang gue sebut di awal video, itu bukan sekedar statistik ya. Itu daftar pasar, tempat siapapun yang punya duit, mau itu politisi, perusahaan, atau negara asing, itu bisa nyewa opini publiknya kayak nyewa jasa catering. Nggak perlu pertemuan rahasia, nggak harus ada kayak deal sama presiden segala macam, nggak perlu. Nggak perlu perkumpulan elit. Cukup invoice dan transfer. Dan polanya udah kebukti berulang-ulang, teknik ini selalu muncul duluan di negara kayak Indonesia dan Filipina sebelum akhirnya nyampe ke negara barat. Bukan karena kita dipilih lewat ritual rahasia, rapat rahasia, enggak. Tapi karena kondisi kita terlalu ideal untuk mereka lewatin. Dan selama kondisinya nggak berubah di Indonesia, eksperimennya nggak akan pernah berhenti. Kalian bayangin, pemilu berikutnya, alatnya sekarang udah lebih murah, lebih cepat. Jadi bisa aja lebih nggak kelihatan. Jadi setelah video ini selesai, coba kalian ingat-ingat lagi. Semua opini kalian, opini politik, ya, atau bahkan yang kalian anggap sebagai opini kalian sendiri, gue cuman harap semuanya itu beneran lahir dari kepala kalian, bukan dari invoice seseorang di luar sana. Gue Josh Gultom, kita ketemu lagi di video selanjutnya, atau kalian juga bisa nonton video gue lainnya di kiri kanan ini. Oke guys, bye-bye.